ke area rumah dan juga bercampur dengan sampah-sampah tersebut. Di dalam gubuk itu tinggal ada 4 orang anggota keluarga. Yang pertama adalah seorang kakek bernama Iskandar, kemudian ada seorang nenek yaitu bernama Eda, kemudian ada seorang anak bernama Nia berumur 35 tahun dan juga ada seorang cucu yang berumur 10 tahun. Ketahui bahwa mereka ini sebenarnya adalah bukan warga asli Banyumas. Mereka ini adalah seorang perantau asal Tasikmalaya, namun sudah tinggal cukup lama di Purwokerto sekitaran lebih dari 6 tahun. Nah, dalam proses tersebut mereka sempat membuka sebuah warung kecil-kecilan di area yang sekarang ditempati. Itu adalah bekas warung yang dulu untuk berjualan seperti gorengan atau makanan-makanan kecil yang lain. Namun karena keterbatasan dana sehingga mereka usaha tersebut itu tutup sehingga mereka terpaksa menempati gubuk yang untuk berjualan tersebut untuk tempat tinggal seperti itu. Baik, lalu apa langkah dari pemerintah dalam menangani warga miskin di hunian tidak layak ini, rekan Jati? Ya, memang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, apalagi mereka tinggal di area perkotaan, kemudian tidak jauh dengan area pemukiman warga yang lain, sehingga dari pemerintah kabupaten hari ini juga tadi sempat melakukan evakuasi dan juga memindahkan ke 4 orang warga tersebut ke rumah singgah yang lebih layak. Karena memang berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Nenek Eda ini menceritakan bahwa di rumah itu sama sekali tidak ada MCK dan tidak ada kompor. Mereka mengandalkan yang namanya sebuah tungku untuk memasak, mengandalkan uang 20.000 sehari. Kemudian apabila mereka ingin melakukan aktivitas MCK, mereka tidak di rumah itu atau tidak di gubuk itu, tapi mampir ke SD setempat karena untuk melakukan MCK. Kemudian dari pemerintah daerah sendiri, karena kemarin sempat ada informasi tersebut langsung dievakuasi dan dipindahkan ke rumah singgah, mengingat karena kakek yang tinggal di tempat tersebut itu sedang mengalami sakit keras dan hanya tidur di area 1 petak, itu ukurannya mungkin hanya sekitaran 1 kali 1,5 meter ya, sangat kecil sekali. Dan di sebelah tempat kakek itu tidur itu bersebelahan persis dengan tumpukan-tumpukan sampah, karena itu adalah profesi mereka sebagai seorang pemulung. Namun karena suasana dan kondisinya yang sangat jorok ya, itu ada banyak sekali bangkai tikus dan juga hewan-hewan liar yang bercampur gitu, yang membuat kondisinya tidak sehat gitu. Ya, hari ini sudah dievakuasi seperti itu. Baik, lalu mengapa bantuan kesehatan belum menjangkau keluarga ini hingga mereka tak punya ongkos untuk berobat, rekan Jati? Ya, memang kemarin sempat menjadi perbincangan apakah mereka betul mendapatkan bantuan kesehatan. Dari pihak keluarga sendiri menyatakan mereka mendapatkan bantuan kesehatan berupa BPJS. Namun karena keterbatasan dana untuk melakukan cek ulang, kemudian pemeriksaan rutin, sehingga hal itu tidak bisa dilakukan secara rutin gitu oleh keluarga tersebut karena butuh akomodasi, butuh pembiayaan dan segalanya, sehingga pemerintah daerah memutuskan untuk dipindahkan atau dievakuasi saja ke rumah singgah agar bisa terpantau terkait dengan kondisi kesehatan, kondisi makan dan juga ekonomi keluarga tersebut seperti itu. Baik, terima kasih.